Di episode yang kedua ini menceritakan tentang kehidupan di masa depan. Banyak yang berubah di zaman ini, termasuk manusianya, di mana tubuh manusia ditingkatkan sehingga memiliki kekuatan dan daya tahan yang luar biasa. Nah, bagi siapapun yang tidak melakukan modifikasi terhadap tubuhnya, maka dengan kata lain, dia akan dikucilkan dan disepelekan dari masyarakat. Dan salah satunya bernama Sedgwick. Bahkan di antara keluarganya, hanya Sedgwick lah yang tubuhnya nggak dimodifikasi. Bisa dibilang Sedgwick ini anaknya kurang gaul dan nggak mau bersosialisasi dengan orang-orang di sekitarnya. Mungkin hal itu dikarenakan Sedgwick merasa malu karena dia hanyalah manusia biasa. Nah, pada suatu malam Sedgwick melihat adiknya yang bernama Fletcher yang terlihat akan pergi menuju ke suatu tempat. Sedgwick lalu meminta untuk diajak pergi. Awalnya Fletcher sempat menolak karena dia merasa kalau di luar sana adalah tempat yang berbahaya bagi orang-orang seperti Sedgwick. But don't worry about me. I can take care of myself. Fine. Singkat cerita, pergilah mereka ke lokasi tujuan. Sepanjang perjalanan nih, orang-orang yang melihat Sedgwick selalu mencaci maki dirinya, menertawainya hanya karena Sedgwick nggak dimodifikasi. Next, kemudian sampailah mereka di tempat di mana teman-temannya Fletcher sedang berkumpul. Dan seperti biasa, Sedgwick kembali menjadi bahan tertawaan. Ternyata Fletcher dan teman-temannya ini setiap malam selalu pergi ke suatu tempat untuk melihat yang namanya ikan paus es. Ya, ikan paus yang berenang di dalam es. Biasanya hanya orang-orang yang udah dimodifikasi yang bisa ke sana, karena mereka bisa berlari dengan cepat untuk menghindari si ikan paus. Namun meskipun begitu, Sedgwick tetap yakin kalau dirinya bisa berlari dengan cepat. Perjalanan pun kemudian dilakukan, tapi baru aja mulai, tubuh manusia si Sedgwick udah meronta-ronta karena menahan suhu yang sebegitu dinginnya. Mereka kemudian sampai di lokasi tempat di mana si ikan paus akan muncul ke permukaan. Pada saat mesin-mesin pabrik berhenti bekerja. Begitu keluar, biasanya ikan paus akan naik dan menghirup udara sebanyak 7 kali. When frost whales hit, we run from Minimum 7 to death. Got it, Fletch? Sebelum memulai, semua orang membagikan sesuatu untuk dihisap, di mana hal itu malah membuat Sedgwick berhalusinasi. Akibatnya, dia nggak tahu nih kalau ikan paus sedikit lagi bakal melompat keluar. Semua orang kemudian berlari, termasuk Sedgwick yang akhirnya sadar dan menyusul dari belakang. Sedgwick terus berlari sekuat yang dia bisa. Namun karena dia manusia biasa, ya cuma segitu aja kemampuannya. Nah, di tengah pelariannya, tiba-tiba aja kakinya Fletcher terluka. Mau nggak mau, Sedgwick terpaksa membantu sang adik, sampai kemudian untungnya Sedgwick dan Fletcher berhasil selamat, di mana semua orang kini menikmati keindahan yang dipertunjukkan oleh para ikan paus. Fletcher dan kawan-kawan kini berniat pindah ke lokasi yang lain, dan karena Sedgwick udah melewati dan menemukan kesenangan yang baru, maka dia pun kini nggak segan-segan untuk ikut bersama dengan mereka semua. Up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me.